kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nas firman Tuhan bagi kita di ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus, yaitu dari Injil Markus pasal yang ke-15 ayat ke-33 sampai dengan ayat ke-41. Injil Markus 15 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita mengikutinya dalam hati kita masing-masing, dan kita boleh mengikutinya apabila kita membawa Alkitab kita ataupun di handphone kita masing-masing. Mari kita membaca secara bersama. Saya bacakan dengan suara, Bapak Ibu saudara-saudari membacanya dalam hatinya masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan khotbah sesuai dengan nas khotbah yang telah ditentukan, supaya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian tidak bertanya-tanya isi donaing namar jamitaan. Mungkin adong do nang mana daiba ala boruni huriaudau. Saya adalah pendeta Yuniarti Boru Parhusip, boruni Opungaldo Boru Panjaitan. Jala ibotoni amang situata sintua Parhusip, apala auma ibotona siakangan. Jala kami tinggal di Gang Samosir, boruni huriaudau. Jala takas memang nakaning di nabaru roau, danggodang nautada ala amang parlado do inang holan inang situa boru marbun do inang sintua boru tabara do nakaning takas utada anggo nasing na isi do naing naro aku dang polau tada ala ni do makana hupatada hon museng diriku ulang. Jala mungkin adong do nang manada adong naso manada. Ya inilah saya, si Juni, molo hati hai di Guariau si Juni, dung di persikolan gebe Yuni ina sasongon na bagak, si Juni. Jadi mungkin ada mandok, odora nama dubuki hawi ido, atar paremat daw hati hai diduk. Jadi mungkin ada do nang utopar tikining ala memang olan na molo sonari do tawuran ina bahasa sonari, anggo ujui holan na orang do karejokku terus. Iya. Jadi nama ngalapau marga si hombing nomor 10 lumahami tolu madadana dihami siakangan boru kalas pitu, si nomor 2 bawa kalas onom,
si nomor tolu TK kecil sonari bawah. Jala tikining namar sekolah au laho sekolah STT ujui Bapak tua sintua gultom do napabor hatonau. Bapak tua si gultom mau lihat masih do peho Bapak tua amang situa nami lam saya nama ho. Jadi horas madihita saluhna. Tutudo nang mate Yesusi, benarkah Yesus sudah mati? Alusi hamu majo. Benarkah Yesus sudah mati? Asing, holan sahala nama do benar ina. Wahana sodi hapor saya hamudo nang tutu Yesusi mati. Apakah Bapak Ibu saudara saudari tidak meyakini Yesus itu sudah mati? Yakin. Asing, holan 5%. Tutu do. Oh, kok bahasa Batak do? Yesus benar dan sungguh-sungguh sudah mati. Alani ido, oleh karena itu kita saat ini memperingati kematian Yesus. Memperingati kematian Yesus. Jadi kita memperingati kematian Yesus adalah karena Yesus mati setelah dia mengalami penderitaan yang sangat menderita. Yesus itu tulunga mate ala nunga tummat cai nyeri aka pakilalana parnihapanna aka parsorionna. Sangat iri sehingga dia mati. Alana ikon mati Yesusi. Kenapa Yesus harus mati? Alaniaha karena dosaku. Holan dosaku dong. Karena dosamu. Dosa kita semua. Ya. Yesus sudah mati karena dosaku, dosa kita semuanya. Itu. Ikon takas harus benar-benar kita mampu mengimani, mengakui Yesus mati karena dosaku, dosamu, dosa kita semua. Kalau kita tidak mampu memahami, mengimani, mengakui bahwa Yesus itu mati karena dosaku, dosamu, dosa kita semua, berarti engkau saat ini sangat-sangat bangga dengan keberdosaanmu. Kematian Yesus karena dosa kita adalah dalam rangka bagian karya penyelamatan atas manusia yang berdosa. Berarti menyelamatkan, rangka penyelamatan yang Allah lakukan untuk kita semuanya. Kematian Yesus berarti bahwa Allah menaklukkan dirinya sendiri. Ingat, Allah menaklukkan dirinya sendiri bukan karena ditaklukkan oleh kematian itu sendiri. Bukan karena Allah lemah, bukan karena Allah kalah. Itu harus kita ingat juga. Allah kita mati melalui Yesus Kristus bukan karena kalah atau lemah, tetapi Dia menaklukkan kematian itu. Dia menaklukkan kematian itu. Mungkin secara logika kita akan mengatakan, banyak orang mengatakan kematian Yesus adalah sebuah kegagalan total. Yesus gatot, Yesus gagal total. Toh tidak, Yesus tidak gagal, tetapi itu adalah rangkaian karya penyelamatannya. Mungkin kalau kayak orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam besar dan para iblis merasa, oh karyanya sudah berhenti, sudah selesai. Oh tidak, itu adalah rangkaian keselamatannya. Dia memenangkan dunia orang mati, Dia menaklukkan dunia orang mati, Dia memenangkan kematian itu. Itu sebabnya Dia harus mati demi dosa kita. Dan itu juga yang dinyatakan dalam nas firman Tuhan bagi kita saat ini.
dengan kematian Yesus membunuh kematian itu sendiri. Sebab Yesus tidak pernah berakhir di kuburan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu nanti kita rayakan, kita peringati pada hari Minggu. Jadi jangan salah, jok-jok doh kita salah, itu update status senong. Bahkan mungkin ini udah ada yang update status sambil selfie, cek katanya tadi kan sebelum masuk undang-undang sonari ngadong barusan marselpion update status di medsosna selamat Paskah ina. Bukan selamat Paskah sekarang, Jumat Agung ina bahasa Indonesia na peringatan hari kematian. Jangan salah ya Bapak Ibu, hari ini adalah Jumat Agung peringatan kematian Tuhan Yesus. Mau lihat tema sonari kalender tadang foto di kalender muna sesuai dengan informasi dari Kementerian Keagamaan, katanya kan tidak lagi ditulis peringatan kematian Isa Al-Masih, ya kan? Kalau dulu kalender itu dibuat peringatan kematian Isa Al-Masih. Kalau sekarang tidak. Saya nggak tahu kalau kalender Bapak Ibu sudah ada pembaharuan sesuai dengan informasi dari Kementerian Agama. Kematian Yesus Kristus itu adalah sebuah momen besar bagi kita orang Kristen. Yesus kita sudah diakui. Kalau sebelumnya kan Isa Al-Masih masih disamaratakan, sarupai nak do na dihalakan dang sarupai. Anggo Yesus tak menyelamatkan kita. Anggo dihalaki dong. Nah tapi dok sama nak dak sama itu. Kita berterima kasih. Ternyata secara perlahan nama Tuhan semakin diakui. Peringatan kematian Yesus Kristus. Itulah dia. Bahwa kematian Yesus itu membunuh kematian, dan Yesus tidak berakhir di kuburan, tetapi dia bangkit yang kita rayakan nanti pada hari Minggu, hari Paskah, kebangkitan. Akhir karya penyelamatan Yesus bukan kematian ini, bukan di kuburan, tetapi ini adalah sebuah momen untuk menyatakan dia menang terhadap dunia orang mati. Tidak ada satupun rencana Allah yang gagal. Itu yang mau dinyatakan. Kalau seperti Jamita Amang Pendeta tadi malam di pasion kita, hak otodo silangi. Salib itu kebodohan bagi orang yang gak percaya. Demikian juga dengan peristiwa kematian ini. Orang pasti akan katakan, Tuhan kalian mati. Oh tidak, Tuhan kita tidak mati. Kenapa? Karena adalah rangkaian rencana Allah. Bahwa rencana Allah tidak ada yang gagal, tapi semua terwujud. Sepertinya gagal, tapi tidak. Mungkin juga kita demikian ya Bapak Ibu saudara-saudari. Mungkin kita akan mengalami demikian, memahami proses hidup kita. Kita merasa hidupku sudah gagal, ataupun merasa enggak ada lagi jalan keluar. Kita merasa sudah stagnan, sudah berhenti di situ. Ingat, kematian Yesus memenangkan sebuah jaminan bagi kita bahwa segala rencananya adalah rencana yang pasti, rencana yang terwujud. Jika engkau saat ini mengalami jalan buntu, engkau sepertinya mengalami kesusah payahan hidupmu, yakini dan percaya kepada Yesus. Kematian saja bisa dimenangkannya. Rencana karya keselamatannya aja sepertinya gagal, tetapi itulah kemenangan yang dia berikan kepada kita. Jangan pernah putus asa, tetap percaya. Mungkin engkau saat ini juga mengalami sakit penyakit yang sudah begitu lama. Nunganani ya lelengna, tai akas persahiton, unang gabe-gale. Jangan sampai putus asa, tetap percaya. Tuhan kuatkan engkau dalam setiap menahan sakit penyakitmu, dan dia akan sembuhkan engkau sesuai dengan waktu Tuhan. Tidak ada rencana karya penyelamatan Tuhan yang gagal. Bahkan mungkin engkau sepertinya melihat itu gagal. Ingat, kematiannya saat ini juga dianggap gagal oleh orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Tetapi kita saat ini harus yakin percaya, kematiannya bukan kegagalan, tetapi sebuah rencana keselamatan yang sungguh-sungguh sangat besar. Rencana Allah itu pasti. Tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menghentikan maksud dan rencana Allah di dunia ini. Ikon taingoti. Kita harus mengingat itu. Tidak ada satupun kekuatan apapun
yang dapat menghentikan maksud dan rencana Allah di dunia ini. Kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini. Alam dan peristiwa terbelahnya tabir bait suci itu menunjukkan siapa Yesus. Jadi jangan pernah ragu. Kita tadi bacakan bahwa alam mengalami kegelapan mulai jam 12 sampai 15. Bahkan tabir bait suci terbelah dua. Itu menunjukkan bahwa alam juga tunduk, menunjukkan turut berkabung atas perilaku kekerasan, kekejaman, penderitaan yang diberlakukan kepada Yesus. Bahkan terbelahnya tabir bait suci hendak menyampaikan jalan kehadirat Allah yang selama ini tertutup bagi banyak orang dibukakan melalui Yesus Kristus. Itu adalah simbol kegelapan yang terjadi dalam alam, bahwa alam turut tunduk dan berduka. Tirai bait suci, mungkin orang Bapak Ibu kalau orang yang udah pernah pergi ke Yerusalem itu sudah di guide itu, diarahkan, ditunjukkan ini katanya kan, ataupun mungkin kita bisa baca itu dalam kitab Musa bagaimana sebenarnya model bait suci itu ada bagian halaman, bagian suci, maha suci, dan itu ada batas. Hanya imam yang bisa masuk. Dan tirai itu tirai pemisah antara umat dan imam itu tirainya itu ada dua helai yang digabungkan menjadi satu. Tirainya itu panjangnya 60 kaki, lebarnya 30 kaki, dan ketebalannya itu setebal telapak tangan laki-laki. Dan itu disatukan. Itu sangat tebal, sangat kuat, sangat. Tetapi alam berduka, terjadi berduka, dia bisa terbelah. Terbelahnya tirai itu menyatakan tidak lagi ada pemisah. Kalau dulu umat mau berdoa kepada Tuhan gak boleh langsung menyebut nama Tuhan. Itu makanya bangsa Israel lo mandok debata untuk memanggil, menyerukan nama Tuhan, mereka gak boleh langsung memanggil Yahweh. Tetapi mereka mempersingkatnya dengan YHWH. Oleh karena itu juga mereka menyebut nama Allah tidak boleh langsung Yahweh. Makanya ada Elohim, Adonai, untuk menyebutkan nama Tuhan tidak secara langsung. Atar songon halak batak, dang boitor di koari. Dan itu, kalau sekarang aja kita mungkin sudah semakin mampu menerima untuk digoari-goarna kan. Makanya mungkin untuk menyebut nama seseorang kalau dia sudah berkeluarga, mau ngadong ya nakonna amaniahundu, inaniadu ina kan, tidak boleh lagi dipanggil langsung namanya, pantang, toka. Demikian juga untuk memanggil nama Tuhan, nggak boleh, apapun ceritanya. Tetapi ketika tirai itu terbelah, itu adalah sebuah simbol lambang bahwa umat udah boleh langsung ido makana sonari kita nggak boleh langsung martang yang madok ale Tuhan. Kapan dimanapun kita bisa menyebut nama Tuhan dalam setiap doa-doa pergumulan kita. Itu dia. Tuhan telah memperdamaikan kita. Bahkan satu hal yang perlu kita lihat juga dalam nas firman Tuhan bagi kita adalah pengakuan iman seorang kepala pasukan. Dia mampu menyatakan sungguh ini adalah anak Allah. Tetapi ada juga yang lain berkata nama Josi Elia doi, nah kan manggil si Elia itu. Ada lagi langsung ditusuk pakai asam, bahkan langsung kita tengok datang nggak Elia menolong dia katanya kan. Tetapi kepala pasukan itu dengan melihat akhirnya ungkapan imannya muncul, sungguh ini anak Allah. Kita juga sering sekali seperti orang-orang yang ada menyaksikan ini. Dan juga ada satu lagi rombongan, yaitu para perempuan-perempuan yang mengikut Yesus. Kita sering sekali menjadi bagian-bagian dari orang-orang yang seperti ini. Orang yang tidak sama sekali mengenal dan tidak sama sekali mengandalkan Tuhan. Nah, tapi saya dipayuti Tuhan ini. Ada orang yang seringkali juga
mencari-cari benar nggak Tuhan itu. So Allah doh kita songonikan menguji-uji Tuhan, ditolong Tuhan nggak aku. Bahkan ketika mungkin kita merasa nggak ada pertolongan Tuhan, nggak betul itu Tuhan. Atar songon alakna mambain asomi doi tabereng rodo manang nadang si Elia ina kan. Bahkan ada yang betul-betul salah pemahaman. Dia itu manggil Elia ketika Yesus menyebutkan Eloi Eloi lama sabaktani. Tapi juga kita ada seperti kepala pasukan itu yang mampu. Ketika melihat, mendengar, mampu bersaksi, dia adalah anak Allah. Bahkan ada juga menjadi bagian-bagian perempuan yang senantiasa setia. Ada kita demikian. Saya mungkin kembali mengingatkan dogma ajaran kita. Kalau tadi malam kita pasion, kebetulan saya baru datang semalam, memang tadi malam saya baru mengikuti pasion. Ketika masuk kan, nuansa putih ini semua, rata-rata ya kan, nuansa putih. Saya mengingat, mungkin mereka mengingat dari gereja sebelah, ya kan, agama sebelah yang memahami itu adalah Kamis Putih, ya kan? Nah, Kamis Putih. Baru nanti ini Jumat Agung, hari Sabtu, Sabtu Sunyi, Prigil, ya kan? Ya memang, itu memang aturan rangkaian minggu sesuai dengan agama Katolik, Rom, dan Ortodoks. Itu dia rangkaiannya, rangkaian minggu sucinya. Anggo di HKBP dang dong dope diputuskan itu di HKBP damang dainang nangakai nakon nami. Itu memang rangkaian hari ataupun minggu suci sesuai dengan agama Katolik Rom ataupun Ortodoks. Kalau di HKBP kita belum ada itu, belum ada, dan setahu saya sampai saat ini belum ada itu ditetapkan menjadi hari-hari dalam satu minggu suci ini. Kita HKBP hanya memahami setelah Minggu Palmarum minggu yang lalu sampai hari Minggu, sampai hari Sabtu itu disebut minggu suci, Minggu Nahohom. Itu di HKBP Minggu Nahohom doi gorna. Minggu mulai Palmarum, mulai hari Senin kita masuk hari Minggu, Minggu Palmarum, minggu mengingat memperingati Yesus masuk ke Yerusalem, dielu-elukan. Dan kita memasuki mulai hari Senin sampai Sabtu itu adalah minggu suci, Minggu Nahohom. Molo na jolo ititik kodo di gereja, hui ngodo pei. Molo nga masuk di Minggu Palmarum adong do tikting di gereja di HKBP. Naso tupa patupaon pesta ujuk mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Saya ingat sekali itu. Kalau sekarang tidak. Nggak dong bemar pesta hari Senin mulai hari Minggu Palmarum kan sampai hari Sabtu. Ya, jangan-jangan juga besok ada juga yang mar pesta ya kan. Itu jelas itu dulu di HKBP saya ingat. Cuma itu semakin memudar. Dang bedong Minggu Nahohomi. Mar pesta nama mulai Minggu Palmarum. Mulai dong waktu liburin kan pesta, apalagi disesuaikan dengan minggu dengan libur-libur lebaran. Nang itu apa sa sitong nadang boy mar pesta. Apalah dinasa minggui ikon hohom do hita. Itu asing mamulaka ulan-ulan mungkin di namoding iko patupao ni di patupa ale anggo pesta dang boy itu anggo HKBP. Jadi kita mar pasion sa sitongna di aturan HKBP pasion sampai ini saat ini aturan pasion itu dilaksanakan setelah Minggu Estemihi pada hari Rabunya. Masuk kita Minggu Estemihi, Rabu digoari mai molo halakan itu Rabu Abu. Ya kan, Rabu Abu angko di tadang adong dope Rabu Abu di HKBP, dang adong dope berek kok kamu di almanaki dang adong di bensi Rabu Abu. Alai taha porsiaido mulai hari Rabu setelah Minggu Estemihi kita memperingati Minggu Pasion. Mulai saat itu makanya di minggu berikutnya kita seharusnya setiap minggu mengadakan Pasion 1, 2 sampai 5. Terakhir di Minggu Judika. Alai buah sama dung sidung Minggu Palmarum hita patupon rata-rata dang hola di soni rata-rata patupon Pasion karena untuk menjaga Minggu Nahohomi, Minggu Kudus itu, Minggu Suci itu asa unang marpestai halak itu makanya adong mulai Senin Pasion 1, 2, 3 sampai hari Kamis Minggu 4 ini kan itu supaya tetap menjaga adong pertanyaan karena memang banyak orang marpestai supaya kita juga paham bagaimana sebenarnya HKBP. Jadi unang lalap kita mungkin
Akhirnya adang songoni, karena memang sampai saat ini itu masih aturan di HKBP. Kalaupun kita laksanakan supaya menjaga minggu hom, minggu suci. Jangan seperti orang-orang dari bagian nas firman Tuhan kita ini minta itu si Elia ina dang tabo to manangaha mar minggu behi taringgas tu HKBP alai dogma ajaran di HKBP dang benar-benar kita pahami. Bahkan mungkin untuk aturan-aturan dung ro amang paditan asing dang songoni na uji nata. Jangan salah, HKBP sekali 2 tahun itu merapok padita hatopan. Ada hal yang perlu diperbaharui, ada hal yang mungkin dikembalikan ke awal, ada hal yang diperbarui, ada hal yang tetap. Jadi kalau ada perubahan-perubahan dang alana margati paditana. Tetapi karena memang itu aturan HKBP, tetap berproses supaya menjadi berkat bagi dunia. Jadi unang ngalani gabe songo dia do paditaan dung songo dang songoni. Nah, alana ulalado songoni supaya kita tetap satu. Asa totong sada HKBP mampu menjadi pengakuan tetap sebagai perempuan-perempuan yang mengikut. Aledang gabe paropo sudah dah haporsione. Tetap setia mengikut Yesus. Tetap percaya meskipun Yesus yang mati itu adalah Yesus yang hidup yang kita rayakan pada Paskah. Dan ingat bahwa tidak ada lagi pemisah. Tuhan sudah bukakan itu. Mari kita benar-benar memaknai kematian Yesus. Yesus yang mati di kayu salib adalah puncak dari pengorbanannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Bahkan alam turut serta. Bahkan orang yang tidak percaya kian menjadi percaya. Orang yang percaya kepada Yesus tetap setia melihat Yesus mati di kayu salib. Oleh karena itu kita jangan ketinggalan. Unang di doko dirim karisten di doko HKBP ho terdaftar ho di HKBP Harapan Jaya alai dang adong hateri dana marisuang doi gak ada gunanya. Engkau bilang engkau Kristen percaya kepada Yesus anggota jemaat HKBP Harapan Jaya alai dang adong hateri dana gak ada nampaknya. Jangan nanti kalau udah ada pesta baru tahu orang huriata do HP ngani nah kan. Jangan sampai kayak gitu ala dak kiamar minggu dak tari dari pertanyaan. Ikon tapaterida harus kita tunjukkan, kita nyatakan saya adalah orang yang percaya Yesus yang mati itu untukku, untuk manusia, untuk karya keselamatannya. Dan saya harus mampu menyatakan sungguh Allah itu adalah anak Allah yang telah menyerahkan dirinya bagiku demi keselamatanku. Jalanon sidung pelian paduahon patu pahon ulon nobadia dohita. Setelah nanti persembahan dua dan diakoni, kita melaksanakan perjamuan kudus. Dang huboto somal do pedison manang nadang biasana au alap boruni huriodo au saya hupayu tiut doi molonga masuk ulon nobadia tikining itor habis do ruason. Selesai pelian dua nong tinggal manong dang sampai sapa robat naik. Habang sude mabiar marulon badia dang boto sonari puasa ko mabiar marulon badia usukku nalana au kan ngamar huria. Kenapa susah kali kalian ikut marulon badia? Ku bilang kan, ku tanya pardosa do peo inang aku masih orang berdosa. Siapa bilang ulon badia untuk orang yang gak berdosa? Tuhan mengadakan perjamuan kudus pada hari Kamis ya. Kamis sebelum dia mati hari Jumatnya, dia memberikan perjamuan kudus, perjamuan akhir supaya benar-benar ada peringatan bahwa kita orang yang berdosa, Yesus hadir bagi kita. Jadi perjamuan kudus itu bukan ditakutkan, tetapi harus dirindukan. Ikon mawas dohita menjalo parpanganon nabadiai. Kita harus rindu. Jadi jangan takut. Jadi kalau ada orang yang takut dengan ku bilang lah pergi tidak mau ikut perjamuan kudus, berarti itu orang yang bangga dengan dosanya, atau mungkin sebaliknya orang yang merasa tidak berdosa. Karena apa? Perjamuan kudus itu adalah untuk orang yang berdosa menyatakan Yesus mati untukmu, Yesus mati untukku, Yesus mati untuk kita. Jadi jangan bagian dari orang yang mengatakan itu si Elia yang gak ngerti, gak paham.
tetapi menjadi bagian dari kelompok orang bahkan mungkin yang tidak tahu kian menjadi percaya. Orang yang percaya tetap setia mengikuti Yesus, itulah kita. Jakok kamu hasesani dosa melotung pe adong anong tangyang nanong madok unang dak datihamu mardosa. Penting niatmu itu enggak mau kau terus berdosa. Kenapa? Tidak ada satupun manusia yang enggak berdosa. Saya aja berdosa. Enggak ada satupun manusia yang enggak berdosa. Meskipun kita sudah niat mungkin dang hudat dati be Tuhan, tetapi kayak mana? Di daging dope hita, gale dope daging tau. Alai molo totong taleo dirita. Kalau kita tetap memberikan diri kita, Tuhan akan ajarkan kita. Pasti ada rasa penyesalan dan kita akan dibaharui. Oleh karena itu, mari auhon, terima, rasakan, nikmati, dan senantiasa saksikan dalam hidupmu Yesus yang mati untukku, untukmu, untuk kita semua demi keselamatan kita. Jakok kamu ma parpanganon nabadiai di bagasan las neroha, mengingatkan dan memampukan kita supaya kita senantiasa mengingat, aku berdosa, aku menyesali dosaku. Meskipun mungkin Tuhan dang mampu dopeau manesa dosa nisianu alai si holdo rohaku ikon sesai asa mardame itu Tuhan. Ada niatan saya pardogo ya Tuhan. Anggian marhite-hite nahu jakon, nahu jalo, nahu pangan, roti don angguron, lemar gogo au mardame tu diriku, mardame tu dongaku, mardame tu ho. Itu berarti kita mempunyai rencana niatan. Alai molo neng terus di bagasan akadosai baunang lalak ma. Karena ingat, Tuhan tidak akan mengampuni engkau jika engkau tidak mampu mengampuni sesamamu. Jala tak ingok ma amang inang, Yesus mati untuk kita. Tutudo Yesus mate alai hama matenai dang sada ujung akhir dari karya Tuhan, tetapi adalah sebuah rencana kemenangan, penyelamatan bagi kita, bahwa karya Allah itu tidak pernah gagal. Demikian juga dalam hidupmu, ingat, engkau mengalami kegagalan, kekecewaan, kerugian apapun itu, tidak pernah Tuhan gagal atas hidupmu asal engkau percaya. Kematiannya memenangkan dunia orang mati, kematiannya memenangkan kita dari hal yang mustahil. Ingat, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu untuk senantiasa mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Amin. Allah Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan kami atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami boleh hadir di gereja Tuhan ini untuk mengingat akan pengorbanan yang telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib demi dosa kami umat manusia ini, supaya kami selamat, supaya kami berkemenangan, dan kiranya kami tetap menghargai semua pengorbanan Yesus untuk diri kami. Kami manusia yang berdosa ini senantiasa seringkali tidak menyadari dosa kami. Kami tidak menyesali. Kami berbangga dengan dosa kami tanpa kami sadari. Karena kami semakin menjauhkan diri daripada Tuhan. Kami semakin melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan, jika sampai saat ini kami masih senantiasa bergelimang dosa oleh karena banyaknya tekanan kebutuhan hidup, Tuhan, kami yakinkan dan percayakan diri kami. Engkaulah Allah yang kami andalkan, yang senantiasa untuk mau bermurah hati, memaafkan dan mengampuni kami. Dan kiranya Allah Tuhan kami, sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan tunjukkan hal yang terbaik dalam hidup kami. Kami boleh datang kepada Tuhan. Ampunkan kami manusia-manusia berdosa ini ya Tuhan, sehingga Engkau mati demi dosa kami, supaya kami selamat dan menang. Dan kiranya ya Allah Tuhan kami, di ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan, semakin mengingatkan kami kemenangan Yesuslah yang kami rayakan atas kematian Yesus karena dosa kami, dan itu juga menjadi kemenangan bagi kami. Bahkan untuk ibadah kami selanjutnya nanti, Tuhan juga yang akan kami andalkan.
Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan kami, dan Engkau semakin memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.